Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nah, di sini proyek yang kami ambil yaitu DigiCow, Digital Kalkulator Sapi. Oke, baik. DigiCow sendiri itu merupakan sistem berbasis web yang dirancang untuk membantu para peternak dalam pengelolaan pakan serta pemantauan perkembangan ternak sendiri secara digital. Nah, tahap pertama yang kami lakukan saat melakukan proyek ini, yang pertama itu mengidentifikasi masalah peternakan dulu. Nah, kami melakukan identifikasi ini supaya tahu apa aja masalah yang ada di ternak. Kemudian setelah hasil identifikasi keluar, ternyata itu menemukan bahwa banyak peternak itu masih menggunakan pakannya itu masih kira-kira. Jadi tidak berdasarkan kebutuhan gizi harian sapi itu sendiri. Kemudian untuk perkembangan sendiri, banyak peternak itu masih melakukan pencatatan itu secara manual. Ya, secara rasa itu nggak masalah sih manual, tapi dengan zaman sekarang yang mulai apa-apa digital, harusnya mulai memudahkan secara digital aja, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kami melakukan identifikasi masalah, tahu masalah apa yang kurang efisien, kami menyusun stakeholder. Jadi pihak-pihak yang akan terlibat dalam proyek yang kami lakukan, kemudian terlibat dalam penggunaan proyek yang dibuat. Setelah kita melakukan identifikasi permasalahan, menyusun stakeholder yang terkait ataupun terlibat, terakhir kita itu melakukan analisis fitur ataupun sistem yang akan dibuat. Nah, seperti tadi saya bilang, permasalahannya itu pada di pemberian pakan itu masih secara kira-kira, kemudian pencatatan itu masih secara manual. Jadi dari hasil analisis kita itu, fitur yang akan kita buat itu ada 4. Tapi yang utama itu ada di kalkulator sendiri, kalkulator pakan, kemudian rekomendasi ransum sapi. Untuk ada 2 fitur yang lain itu akan di perkembangan selanjutnya. Nah, yang 2 fitur itu yaitu ada di monitoring bobot sapi, kemudian serta penyimpanan data ternak itu sendiri. Saya harapkan dari keempat fitur itu atau kedua fitur utama yang dibuat itu sangat membantu para peternak ya dalam pengolahan ataupun peternakan sapi tersebut. Yang berikutnya ada studi literatur dan proposal proyek. Pada tahap berikut ini, kami melakukan studi literatur sebagai dasar pengembangan sistem. Kami mempelajari berbagai referensi mengenai manajemen peternakan sapi, kebutuhan nutrisi lemak, formulasi pakan, serta pengembangan sistem informasi berbasis digital. Hasil studi ini digunakan untuk memastikan bahwa fitur yang kami kembangkan memiliki dasar teori yang jelas dan sesuai kebutuhan di lapangan. Selanjutnya, kami menyusun proposal proyek yang berisi tujuan proyek, ruang lingkup, metode pelaksanaan, jadwal kegiatan, serta target yang ingin dicapai. Proposal tersebut menjadi pedoman selama proses pengembangan DigiCow berlangsung. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai perancangan antarmuka sistem oleh teman saya. Oke, setelah sistem berhasil kami analisis, langkah selanjutnya itu kami merancang tampilan atau UI dari aplikasi DigiCow ini. Nah, di tahap ini tuh goals kami cukup simpel ya. Kita mau bikin aplikasi tentang ternak yang gampang dipakai gitu loh. Jadi orang yang paham atau tidak paham teknologi itu tetap bisa pakai gitu loh. Karena kan kita tahu di bidang ternak ini teknologi ini masih jarang dipakai gitu loh. Apalagi di pelosok-pelosok. Jadi kita pengen bikin aplikasi yang bisa ngebantu peternak ini dan pengaplikasiannya mudah gitu. Nah, kita tuh mulai dari bikin struktur menunya, terus juga alur aplikasinya, lalu tata letak fiturnya dan tampilannya gitu. Kita bikin semua itu sesimpel mungkin, sejelas mungkin, seinformatif mungkin gitu. Jadi misal kita kan ada fitur yang namanya timbangan berat ternak. Nah, mungkin di fitur itu bisa kasih icon gambar timbangan, jadi benar-benar orang tuh gampang gitu. Fitur timbangan kita kasih gambar timbangan dan fitur-fitur lainnya gitu loh. Nah, fitur utama yang ada di aplikasi ini tuh kayak data pangan, terus juga ada kalkulator pangan, ada ransum pangan, ada controlling berat ternak, dan terakhir pastinya laporan data. Nah, semua itu data atau nilai itu terhitung atau pengolahannya itu by system. Jadi kita meminimasi yang namanya human error atau salah perhitungan gitu loh.
karena kita pengen aplikasi ini itu bisa ngebantu ternak-ternak biar bisa menghasilkan hasil hewan ternak yang maksimal. Nah, dengan semua yang sudah kami rancang ini, mungkin harapan kami untuk Digico ini tuh bisa dipakai orang banyak gitu, bisa dipakai banyak orang, bisa dipakai banyak peternak dimanapun dia berada, apapun kalangannya, itu buat ngebantu menghitung gizi dari hewan ternaknya gitu loh. Jadi ya semoga ini bisa ngebantu semua orang bisa pakai, karena kan kita sudah bikin semudah mungkin, kita maksimalkan bikin segampang mungkin itu biar semua orang itu bisa pakai gitu. Saya akan menjelaskan tabulasi data nutrisi dan uji laboratorium pakan. Untuk mendukung fitur perhitungan pakan, kami melakukan tabulasi data nutrisi dan uji laboratorium pakan. Data yang dikumpulkan meliputi kandungan protein, energi, zat dasar, dan nutrisi lainnya dari berbagai bahan pangan yang umum digunakan peternak. Data tersebut kemudian diolah dan disusun menjadi basis data yang nantinya digunakan oleh sistem dalam melakukan perhitungan kebutuhan pakan dan menyusun ransum. Dengan adanya data yang valid, hasil perhitungan sistem diharapkan lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan ternak. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai fitur-fitur utama Digico. Oke, berdasarkan seluruh tahapan yang telah kami lakukan, kami merancang beberapa fitur utama dalam Digico. Yang pertama adalah fitur kalkulator pakan. Fitur ini berguna untuk menghitung kebutuhan pakan sapi harian berdasarkan bobot dan kebutuhan nutrisi lemak sapi. Yang kedua, fitur resum pakan. Fitur ini membantu peternak menyusun kombinasi bahan pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak secara lebih efisien. Yang ketiga, fitur monitoring bobot sapi. Fitur ini memungkinkan peternak memantau perkembangan bobot sapi secara berkala hingga pertumbuhan ternak dapat dievaluasi dengan lebih mudah. Fitur yang keempat adalah fitur database ternak. Fitur ini berfungsi menyimpan seluruh data lemak ternak seperti identitas sapi, umur, bobot sapi, riwayat kesehatan, dan catatan lainnya dalam satu sistem terintegrasi. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.